wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad khairil bariyat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Dusturukum ya ahla tarab, dusturukum ya ahla nawbah, dusturukum ya ahla tali wal akal amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Wa ala kulli hal falladhi ya'lam wa yu'allim wa la ya'mal ahsanu halan wa arshadu tariqatan wa ahmadu akibatan min allati la ya'mal wa la yu'allim. La ya'mal wa la ya'lam. Wa rubbama qala qailun mimman la ya'qil. Al-kutubu kathiratun wa fiha ghaniyatun wa kifayatun fala fa'idata fi tasnif al-kutubi fi hadha az-zaman. فهذا القائل إن أصاب في قوله إن في الكتب غنية وكفاية فقد أخطأ في قوله لا فائدة للتصنيف في هذا الزمان لأن للقلوب ميلا بحكم الجبلة إلى كل جديد. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatidz, orang atut aku kok. Haji Haji dan segenap para kiai yang hadir di malam hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena keterbatasan kami, akan tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semuanya. Kita doakan semoga para kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati beliau Haji Mursodo selaku Ketua Umum Majelis Asy-Syifa dan seluruh para hawari Majelis Asy-Syifa dari kalangan ikhwan dan akhwat, dan juga seluruh para pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir, yang membantu acara di malam hari ini, yang ikut menyaksikan dari jauh daripada kegiatan malam hari ini, diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah mudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian Bapak Ibu dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya Imam Haddad. Kemarin pada pertemuan yang lalu, Imam Haddad menghadirkan satu hadis Nabi kita Muhammad yang memiliki daripada makna bahwasanya mereka orang-orang yang hanya bisa mengingatkan, bisanya menasehati, tapi tidak bisa mengamalkan, maka mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka dengan siksaan yang begitu pedih. Nah, kemudian Imam Haddad memberikan satu khulasaah, satu ringkasan yang beliau mengatakan wa ala kulli hal falladhi ya'lam wa yu'allim wa la ya'mal ahsanu halan. Dan intinya kata Imam Haddad, kalau ada orang yang dia itu mengetahui ilmu, dia paham tentang ilmu, dan dia nasihati orang lain dengan ilmu tersebut,
Nah, dia mengajarkan kepada orang lain, wala ya'mal, tapi dia tidak mengamalkannya, itu masih mending, katanya, masih lebih baik dan lebih tertata daripada jalannya ketimbang orang-orang yang sudah tidak mau mengamalkan. Dia punya ilmu, tidak mau mengamalkan ilmunya, dan tidak mau ngajar, tidak mau nasihati, tidak mau untuk menyampaikan apa yang dia ketahui kepada orang lain. Jadi ada derajatnya para hadirin. Yang pertama, yang paling terbaik, yaitu kita belajar ilmu, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya. Itu tugas yang jika kita kerjakan, maka pahala kita akan sempurna. Dan ini semuanya wajib para hadirin. Belajar ilmu wajib, mengamalkan ilmu wajib, mengajarkan ilmu juga wajib. Karena mengajarkan ilmu ini termasuk daripada salah satu bagian terpenting dalam dakwah. Jadi kalau misal contoh dalam satu majelis diadakan majelis, tapi semuanya inginnya berjuang atau bergabung di tim apa misalnya, tim hadroh, semuanya jangan jamaah ini dari hadrohan kabel. Akhirnya membuat mereka ngaji, tidak ada yang ngaji. Jadi majlisnya cuma hadrohan aja. Tidak ada yang ngaji, eman-eman para hadirin. Kenapa? Akhirnya tidak ada ilmu yang disampaikan di majelis tersebut. Jadi ada tugas kita dalam hidup di dunia ini yang juga ini salah satu tugas yang terpenting, yang bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, kalau sampai kita punya keluarga, kita punya harta, kita punya rumah, kita punya pekerjaan, semuanya lebih kita cintai daripada Allah, Rasulnya, yaitu Rasulullah, dan jihad fisabilillah, berjuang di jalannya, yaitu berdakwah, membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Entah itu kita berkhidmah di majlis, kita berkhidmah di masjid, musola, di pondok pesantren, di madrasah diniyah, TPQ. Kalau ketiga ini, para hadirin, dikalahkan cintanya oleh apa dunia yang kita miliki, maka kata Allah, fatarabbasu, tunggu, nantikan sampai aku datangkan perkara-perkaraku kepada kalian. Dan Allah menganggap mereka orang-orang yang tidak cinta kepadanya, tidak cinta kepada Rasulullah, dan juga tidak mencintai berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah anggap mereka adalah golongan orang-orang yang fasik. Nah, orang-orang yang fasik ini, kalau kita belajar ilmu fikih para hadirin, orang yang tidak dicintai oleh Allah dan mereka jauh daripada hidayah Allah. Sehingga sampai Allah katakan, Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka orang-orang yang fasik. Nah, kalau sudah Allah tidak berikan petunjuk, berarti Allah tidak tunjukkan kepada mereka jalannya surga. Sehingga mereka orang-orang yang fasik, walaupun zahirnya mereka baik, zahirnya mereka mungkin dicintai oleh orang di sekitarnya, tapi di mata Allah, Allah benci kepadanya. Allah tidak suka dengannya, Allah tidak tunjukkan kepadanya jalan yang benar. Nah, sehingga sampai para ulama fikih itu mengatakan orang fasik itu tidak layak untuk dihormati. Orang fasik itu tidak layak untuk dihormati. Nah, ini menunjukkan ketegasan yang diajarkan di dalam syariat terkait daripada kita wajib untuk menghindari kefasikan. Nah, di antaranya yaitu kita berjuang membantu dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ada orang yang dia itu berilmu dan dia itu mengajarkan ilmunya, tapi dia tidak mau mengamalkan. Nomor dua, ini bukan dikatakan kemudian orang ini di jalan yang benar, bosan, tapi masih mending daripada yang ketiga, kata Imam Qatada. Nah, yang ketiga siapa? Layak mal, sudah tidak beramal. Dia tahu, dia ngerti kalau dia itu punya pemahaman sholat itu wajib, dia tidak mau sholat dan tidak mau ngajari istrinya sholat. Wah, ini lebih parah nih. Kalau yang berilmu dan mengajarkan ilmu saja dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW akan disiksa dengan Allah tarik lidahnya kemudian digunting menggunakan gunting yang terbuat dari api neraka. Apalagi yang nomor tiga, dia berilmu
tidak ngajari orang dan juga tidak ngamalkan ilmunya. Jadi tambah lebih parah orang ini. Nah, sehingga kata Imam Haddad, jangan sampai kita meninggalkan 3 hal ini, yaitu belajar, kemudian mengamalkan, dan mencoba untuk mengajarkan kepada orang.